Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rina Agustina dengan NIM 22101162200012 dari kelas A1. Baik, di sini saya mau mempresentasikan hasil tugas saya mengenai mind map. Di sini saya mengambil materi puisi kelas 10 tingkat SMA. Alasan saya memilih materi ini karena pengalaman pribadi saya merasa materi ini sulit saya pahami pada masa itu karena keterbatasan waktu, dan juga guru hanya memberikan penjelasan serta contoh tanpa adanya pembelajaran yang lebih mendalam atau proyek. Hal ini membuat materi tersebut kurang berkesan bagi saya dan membuat pemahaman saya tentang puisi itu tidak optimal. Nah, baik, untuk materinya di sini ada pendahuluan. Pendahuluan di sini berisi pengertian mengenai puisi itu. Lalu siswa diajak untuk mengenal tentang penyair-penyair terkenal di Indonesia. Jadi ada foto-fotonya. Siswa itu menebak nama-nama serta karya penyair tersebut. Lalu siswa juga ditugaskan untuk mencari perbedaan antara teks puisi dan teks biasa. Jadi di sana ditampilkan ada dua teks yang berbeda. Siswa disuruh mencari mana teks puisi dan mana teks biasa, serta memaparkan perbedaan kedua teks tersebut. Lalu masuk ke bagian 1. Di situ mengenai materi tentang diksi, di mana diksi itu ada gaya bahasa atau majas, ada juga pencitraan, kata konkret, dan kata bermakna konotatif. Nah, di sana siswa diajak memahami hal-hal itu dan berlatih mengidentifikasinya. Contohnya pada puisi pada Mujua terdapat beberapa jenis majas di sana. Lalu siswa disuruh untuk menemukan jenis-jenis majas itu apa saja yang ada di sana. Lalu masuk ke bagian kedua. Itu tentang diskusi tentang teks, di mana teks itu bercerita tentang pro dan kontra antara penggunaan diksi, irama, dan tipografi dalam puisi. Setelah itu mereka berdiskusi dalam kelompok untuk memahami alasan dibalik kedua pendapat tersebut. Siswa juga akan menilai apakah rima dan tipografi dalam sebuah puisi membantu memperkuat makna, lalu memaparkan pendapat mereka masing-masing. Seperti itu. Lalu masuk ke bagian ketiga. Di sini materi tentang menilai tema serta suasana dalam puisi. Jadi di sana dijelaskan tema puisi itu apa. Tema puisi merupakan inti dari makna yang ingin disampaikan penyair. Jadi siswa berlatih untuk menilai tema serta suasana dengan menganalisis perasaan penyair, nada dan suasana, makna dan amanat, pengalaman serta tema puisinya. Lalu di bagian keempat itu tentang musikalisasi puisi. Nah, musikalisasi puisi itu dijelaskan apa. Musikalisasi puisi itu merupakan upaya kolaborasi antara teks puisi dengan musik. Nah, tugasnya siswa diajarkan cara menampilkannya dengan memilih puisi, memahami makna puisi, menentukan alat dan jenis musik, menentukan nada dan irama, serta berlatih sebelum tampil. Hal seperti diajarkan. Masuk ke bagian kelima, itu tentang membuat resensi. Jadi siswa disuruh membaca buku antologi puisi secara mendalam, lalu
disuruh membuat resensi. Diajarkan dalam resensi itu mencakup deskripsi umum, deskripsi umum bukunya, judul resensi, ringkasan, lalu menulis hal unik, menarik, dan berkesan dalam buku itu, lalu manfaat buku itu apa, kelebihan dan kekurangannya, kritik serta saran terhadap buku itu apa, lalu simpulan dan penutup. Nah, di bagian yang terakhir itu siswa ini diajarkan bagaimana cara atau teknik membaca puisi. Di sana dijelaskan bagaimana cara mencakup pengaturan ekspresi atau mimik wajah, lalu gerakan tubuh atau gestur yang baik itu seperti apa, dan aspek suara seperti jeda, lafal, intonasi, dan tekanan itu bagaimana. Nah, siswa diajak untuk berlatih. Selain itu, mengetahui perbedaan antara membaca puisi secara tekstual itu seperti apa, deklamasi itu seperti apa, dan teatrikal itu seperti apa. Nah, jadi itu materi yang bisa saya ringkas dan saya buat ke dalam mind map ini. Dan untuk media pembelajaran yang menurut saya cocok itu adalah video interaktif yang menampilkan bagaimana pembacaan puisi yang baik itu seperti apa, lalu juga buku fisik atau buku elektronik yang menyediakan materi atau contoh-contoh puisi itu, lalu juga media, aplikasi atau website yang interaktif untuk menampilkan materi atau mengajak mahasiswa itu berdiskusi seperti itu. Itu saja ya yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih.